produk yang dekat dengan kita itu adalah investasi yang bagus, enggak dong. Dulu mungkin ini sahamnya punya siapa, langsung investasi tuh ke situ, Iya. tanpa melihat bisnisnya juga. Kita perlu bedain saham yang memang naiknya itu karena hype-nya yang naik, sama yang karena memang revenue-nya juga ikut nih. Diversifikasi tapi asetnya digerakkan sama sentimen yang sama. Itu bukan diversifikasi. Saham US itu untuk naratif yang nggak bisa di-capture sama market Indo. Halo semuanya, balik lagi ya di X-Talks. Perkenalkan, nama gue Joe, XTB Elite Manager. Jadi hari ini akan menarik banget karena kita kedatangan dan tentunya juga bisa dibilang ditemenin ya sama Bro Joseph Gabetua ya. Siap. Bro Joseph Gabetua ini active investor dan juga founder dari Namora Hub, betul ya bro ya? Nah, apa kabar bro? Sehat Bro Joe. Oke. Nah jadi ini kan pasti gue yakin banyak teman-teman yang nonton nih udah kenal Bro Joseph juga gitu ya. Tapi mungkin bisa diceritain sedikit nggak mengenai Namora Hub dan bagaimana Bro Gabe aja bagaimana ya cemplung nih ke dunia pasar modal. Sebenarnya kalau di pasar modal sih dari 2017 itu before COVID itu memang ya long story short memang suka dengan financial market, sebelumnya forex juga, tapi at the end of the day saya melihat bahwa kalau misalnya memang capitalnya semakin lama semakin besar, kayaknya lebih nyaman itu taruhnya di stock kayak gitu, makanya saya masuknya ke situ. Tapi I consider myself as a business owner, sebagai ya pemilik perusahaan, bukan cuma investor, karena kalau ngelihat dari generate profitnya ya as a business owner sampai sekarang masih jauh lebih besar dibanding sebagai investor doang kayak gitu. Jadi Namora Hub ini sebenarnya ya aplikasi sih, website aplikasi. Ini memang fokusnya ke saham di Indonesia kayak gitu, sama ada kripto juga sedikit. Itu sih mungkin. Oke, jadi Namora Hub ini aplikasi untuk analisa pasar modal Indonesia ya? Benar. Oke. Analisa transaksi, mostly. Analisa transaksi, oke. Dan sebenarnya gue juga sempet lihat ini Bro Gabe sosial medianya dari Namora Hub juga ya. Di Instagram juga ada banyak mengulas emiten dan juga kayaknya ada market update juga, betul ya? Iya betul. Oke, iya. Jadi ini menarik banget ya karena gue melihatnya berarti Bro Gabe ini juga bisa dibilang edukator, tapi juga penyedia aplikasi untuk analisa ya, dan juga tentunya dibantu dari sosial media juga ya untuk supaya klien itu tetap update gitu ya dengan keadaan market sekarang ya kan. Kalau kita mau ngomongin keadaan bursa kita kan sekarang kita perlu update nih bro kan tiap hari ya, bener ya? Bener. Oke, nah jadi gue juga sempat lihat di Instagram Namora Hub itu Bro Gabe banyak mention mengenai saham Konglo. Gitu ya. Dan kalau kita mau cocokmologi dengan aplikasi Namora Hub kan berarti kita mengikuti flow juga ya. Betul. Melihat arus transaksi. Nah, kalau misalnya dari Bro Gabe sendiri melihat saham Konglo di tahun ini tuh view-nya masih sama nggak dengan tahun lalu nih setelah drama MSCI, transparansi dan sebagainya? Oke, kondisinya berbeda. Cuman kalau misalnya ngelihat yang terjadi sekarang, menurut saya nih ya, ini menurut yang saya lihat, all the fear has price in. Jadi semua ketakutan tuh sebenarnya udah price in, yang ya istilahnya yang tertinggal di market sekarang nih ya real value-nya nih. Jadi sebenarnya udah jauh lebih mudah di kondisi sekarang kalau misalnya kita ngelihat mana yang paling punya value, karena semua FOMO-FOMO-nya udah dihabisin tuh. Kayak gitu. Jadi menurut saya view tentang saham Konglo ini kalau kita ngelihat dari untuk at least setahun ke depan lah ya, saya masih lebih bullish ke saham-saham Konglo ketimbang konvensional bisnis yang memang ada di bursa kita kayak gitu. Jadi ini lebih, apalagi di kondisi sekarang ya, jadi saham Konglonya juga cari yang paling berisi juga kayak gitu. Makanya saya sih ngelihatnya yang what's left in the market itu the real value-nya. Oke. Gitu. Jadi
udah lebih enak lah sekarang. Oke, karena udah price in juga ya. Karena Fear-nya udah price in. betul, dan tahun lalu bisa dibilang memang mungkin ada beberapa yang overvalue gitu Betul, kan. benar. Oke, jadi untuk tahun ini dan kedepannya berarti Bro Gabe masih bisa bilang saham Konglo ini masih bisa layak dipantau lah ya. Layak dipantau. Layak dipantau. Apalagi yang story-nya real, bisnis ekspansinya real, ya masih menarik lah itu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin sedikit mengenai psikologi investor ya, retail mulai dari tahun lalu, menurut Bro Gabe itu kira-kira kenapa saham Konglo itu menjadi favorit waktu itu buat banyak retail di tahun lalu? Karena bahkan sempat ada obrolan kan kayak better saham Konglo daripada saham banking dan sebagainya gitu kan. Nah tapi kejadiannya ya memang setelah Januari turun kan ya akhirnya ya ada kesalahan strategi juga mungkin ya dari banyak retail apalagi yang masih baru nih. Nah tapi mungkin bisa di-identify nggak kira-kira kenapa nih saham Konglo saat itu menarik dan mungkin tips lah sedikit ke depannya buat investor retail itu apa yang bisa perlu dihati-hati dan diperhatikan? Oke, kalau misalnya yang terjadi ini kenapa saham Konglo menarik itu kan ya coba deh ini kita jujur aja banyak kan sebenarnya produk reksadana ini masuk ke Indonesia bahkan sekelas Schroder itu beberapa fundnya itu juga nggak perform. Ini kan Schroder aset under management yang terbesar di Indonesia kan. Itu kalau kita lihat reksadana sahamnya itu bukan masalah Schrodernya ya, ini masalah underlying aset yang mereka kelola. Itu nggak perform sama sekali. Contohnya seperti ini kita lihat saham-saham banking deh, tarik 10 tahun, itu banyak yang masih rugi loh. Kayak gitu loh, maksudnya ini udah tarik 10 tahun. Kalau kita mau ngomong nih investasi untuk jangka panjang 10 tahun udah panjang bos. Kayak gitu loh, ini udah untuk toleransi sebagian orang ini udah sangat panjang nih sebenarnya 10 tahun. Itu masih bisa rugi. Yang ditawarkan sama saham Konglo itu berbeda, makanya ini kita ngelihat story-nya real, yang ngurus juga ada. Ini kan pertama kali yang ini juga yang jadi masalah itu karena konsentrasi kepemilikannya kan. Betul. Ya itu saham-saham Konglo ini kepemilikannya banyak yang terkonsentrasi sehingga ini saham bisa digerakkan luar biasa, signifikan bergeraknya, tapi volumenya itu nggak besar. Jadi benar-benar volumenya mungkin cuma ratusan juta tapi naiknya bisa luar biasa. Itu yang jadi problem tuh, itu yang dipermasalahkan juga sama MSCI sama beberapa indeks provider sehingga ngelihat kayak nggak bener nih, ini banyak gorengan nih kayak gitu. Makanya ketika udah kena hantam berkali-kali sama MSCI seperti beberapa bulan yang lalu, ya ini kita udah benar-benar kefilter nih. Ini di antara saham Konglo ini mana yang beneran ada value-nya. At least kalau buat saya pribadi, kalau misalnya memang yakin sama satu grup bisnis ini kan ini bukan fenomena yang ada di Indo doang kok. Di saham US juga kita ngelihat figurnya juga kan. Itu beberapa yang memang udah sering running bisnis kayak gitu, bisnisnya juga bagus-bagus. Ketika mereka bikin perusahaan baru, the money follow kayak gitu. Ini dan track record-nya juga ada track record-nya juga. Benar. Itu juga yang terjadi di Indo. Kalau saya pribadi ngelihat yang jadi cash cow yang mana nih di antara perusahaan-perusahaannya mereka. Yang generate profit lebih gede di antara perusahaan yang ada di grup tersebut, itu yang mana? Saya sih mulai dari yang cash cow-nya dulu. Oke. Gitu. Iya, jadi bisa dibilang berarti figur Konglo itu memang penting juga ya. Dari pemilihan istilahnya kita mau memposisikan porto kita kemana gitu ya bro ya kan, karena nama-nama Konglo kan banyak ya, ada Pak Pepe, Haji Isa, mungkin Salim dan sebagainya gitu ya, dan Bakri dan semuanya kan itu ada karakternya masing-masing juga ya bro, betul ya, dan punya track record kan. Itu yang bisa kita bisa lihat kan. I see. Oke, jadi kalau misalnya ini pertanyaan terakhir ya mungkin untuk di bagian saham Konglo Indonesia nih ya. Jadi mungkin kedepannya akan ada lagi pertanyaan dari retail. Biasanya kan kalau mau beli saham, ya ini salah satu juga yang mungkin perlu kita benahi bersama gitu ya sebagai public figure, community leader ya Bro Gabe, adalah supaya retail itu bisa belajar menganalisa saham itu secara as a whole gitu ya kan. Betul. Dan biasanya kan pertanyaannya kan
dulu mungkin ini sahamnya punya siapa, dan kalau dia tahu namanya dia langsung investasi tuh ke situ tanpa melihat bisnisnya juga gitu kan. Nah tapi kalau dari Bro Gabe sendiri kira-kira ada nggak sedikit tips pendekatan yang pas gitu ya setelah bertanya ini sahamnya milik siapa, kira-kira ada hal-hal lain nggak yang perlu diperhatikan? At least kita ngelihat apakah ini kita lihat misalnya grupnya nih ya, kita lihat grupnya, bisnis di grupnya ini yang nyumbang revenue terbesar tuh siapa? Itu yang menurut saya akan dipertahankan, istilahnya ini golden egg-nya lah, ini yang memproduce si money untuk mereka bisa ekspansi. Itu kan. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada revenue, ini saya nggak ngomong net profit, karena net profit ini udah dari revenue diperes, udah ekspansi dan segala macam, tersisalah net profit. Nah ini revenue-nya dulu. Syarat perusahaan ini bisa ekspansi atau layak ekspansi kan dari generate revenue dulu dong. Kalau nggak bisa generate revenue berarti either bisnis modelnya salah, atau memang ya ini product market fit-nya nggak kena nih, kayak gitu ya. Ganti bisnis mungkin supaya revenue-nya bisa lebih tebel. Nah ini kita lihat dari yang revenue-nya tebel aja. Itu juga yang menurut saya lebih sustain. Ini nggak ngomong soal di stock market ya, di bisnis biasa juga seperti itu kan. Misalnya ada bisnis yang generate-nya udah gede banget, misalnya miliaran per bulan, ada yang cuma generate belasan juta per bulan ya. Ini udah lebih meyakinkan dong kalau kita invest ke yang generate revenue gede kayak gitu. Oke, jadi kalau kita melihat gitu ya Bro, memang jadi dari tahun lalu sampai di tahun ini saham Kongo ini yang memberikan banyak profit, bisa dibilang kata cuan buat banyak retail, tapi gue juga yakin banyak yang loss juga nih. Iya, banyak dong. Di drama saham Kongo ini kan. Tapi tentunya dengan yang sudah di-mention sama Bro Gabe tadi, ini bisa jadi pegangan lah ya buat kita ke depannya berinvestasi. Kita bisa melihat public figure-nya siapa atau Kongonya ini milik siapa, tapi tetap melihat bisnisnya as a whole juga begitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat kan memang IHSG dari 9.100 kalau nggak salah all time high-nya ya di bulan Januari, sekarang kita udah di 6.200, 6.300 lah ya di hari ini. Tentunya kan ini juga tadi karena sudah price in dan juga karena kita melihat memang ada kebijakan dari regulator ya Bro ya, sudah comply begitu kan, dan tentunya ini juga memperbaiki keadaan yang sudah ada. Nah tapi gue melihat dari crash-nya IHSG ini Bro, memang ada perlu yang namanya kita diversifikasi juga. Begitu ya. Ini balik lagi ke masing-masing kita ya Bro ya kan, karena gue yakin Bro Gabe tadi ngobrol mengenai dulu pernah di forex nih Bro ya kan. Pasti tau lah ya bagaimana volatilitasnya tuh. Nah kalau dari Bro Gabe sedikit mungkin kira-kira ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman retail, bagaimana kita mengelola resiko nih Bro di keadaan market yang very uncertain kan sometimes. Sebenarnya mengelola resiko itu satu nih, kalau untuk kita yang ada di market ya, diversifikasi itu udah istilahnya udah membuat resiko. Kunci diversifikasi nih kalau kata Ray Dalio, itu Ray Dalio yang bilang itu cari yang uncorrelated asset. Itu dibilang kalau misalnya kamu diversifikasi tapi asetnya digerakkan sama sentimen yang sama, itu bukan diversifikasi, itu justru double the size kayak gitu. Ini kita justru double portion nih kalau kayak gitu. Justru diversifikasi ini cari yang uncorrelated. Dan salah satu kalau buat saya ya, yang saya ngelihat di setidaknya kita tarik mundur 3 sampai 5 tahun terakhir. Magnificent Seven deh. Kita bahas Magnificent Seven yang ada di US sama saham-saham yang ada di Indonesia yang top market cap-nya lah. Itu korelasinya sangat rendah sebenarnya. Kayak gitu. Itu korelasi sangat rendah tuh kalau kita belajar di matematika dulu nih kan, korelasi 1 itu artinya searah, 0 tidak berkorelasi, minus 1 itu artinya kontrarian, kontradiksi. Nah ini korelasinya tuh mendekati 0. Jadi either minus berapa sampai 0, lah kayak gitu. Beberapa saham Magnificent Seven sama ini sentimennya berbeda, yang menggerakkan juga berbeda. Jadi ini salah satu aset kelas yang memang cocok kalau misalnya dibuat diversifikasi dari portofolio kita yang ada di Indonesia, kayak gitu. That's why saya juga di beberapa bulan terakhir atau ya kayaknya hampir setahun lah, setahun terakhir juga mulai
geser-geser sedikit kayak gitu. Enggak jujur aja enggak sebanyak Betul. di saham Iya, Indo, memang iya. belum sebanyak di saham Indo, tapi saya mau cobain dong. Nih kalau misalnya blue chip-nya di developed market tuh seperti apa? Kita ini kan emerging market yang diancam-ancam mau turun ke frontier kan. Nah ini saya mau coba ya blue chip-nya di developed market nih seperti apa. That's why saya coba alokasi sedikit demi sedikit lah. Iya, iya. Oke, jadi dari coba-coba dan juga diversifikasi ya bro ya. Dan melihat, tadi bagus banget tuh ya penjelasan mengenai kata-katanya Ray Dalio ya. Jangan istilahnya di dalam sentimen yang sama begitu kan. Karena kalau misalnya sentimennya bergerak negatif ya akhirnya mungkin rontoknya semuanya sama gitu ya. Oke, ini menarik karena beberapa porto saham di Indo juga kadang orang mungkin bilang diversifikasi, beli 1, 3 atau 4 saham tapi di satu sektor gitu. Sama aja ya. Oke, jadi bagus nih ya mengenai diversifikasi. Dan tadi Bro Gabe kan mention mengenai saham US gitu ya. Jadi US stock market ini salah satu bisa dibilang instrumen atau pilihan ya, opsi investasi yang bisa kita lirik juga ya bro ya. Bukan berarti kita tidak akan investasi di bursa Indonesia ya, di IDX, tapi ini bisa menjadi pilihan juga begitu kan. Karena porto itu harus ada rasionya biasanya dibagi-bagi. Nah kalau menurut Bro Gabe setuju nggak? Atau menurut Bro Gabe better 100% langsung di satu aset gitu ya, atau investasi, atau mungkin dibagi-bagi, atau ada tanggapannya nggak? Kalau saya belum nikah dan belum punya anak, saya mungkin akan lebih terkonsentrasi lah asetnya. Kayak gitu. Udahlah, hajar gede aja di satu aset, berharap nih gulungannya ketika balik jadi besar, saya mungkin akan lebih seperti itu. Tapi ketika kita tanggungan ya, istilahnya ini kan profil resiko setiap orang tuh berbeda-beda kan. Semakin banyak tanggungan kita, ini kita udah nggak bisa segila itu dong. Maksudnya kita udah nggak bisa hajar-hajar aja terus di satu aset berharap lipatannya bisa multi bagger dan segala macam. Itu bisa mungkin kalau kita tanggungannya belum ada. Tapi ketika udah punya, ini mungkin kita udah lebih hati-hati kayak gitu. Jadi tergantung risk profile lah. Kalau saya sendiri ya memang saya masih consider portofolio saya itu cukup agresif. Tapi melihat bahwa market Indo bisa dibuat seperti ini nih kayak gitu loh. Maksudnya ini jujur aja kalau kita ngomong tarik mundur beberapa tahun terakhir, resiko tentang MSCI ini belum pernah ada sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Ini baru terjadi di tahun ini nih, resiko tentang MSCI mulai memakai powernya untuk memaksa passive fund keluar dari bursa Indo, itu kan baru terjadi sekarang. Dari dulu kan sebenarnya saham di Indonesia itu investor-investor yang masuk ke Indo itu investor emerging market. Ini turunnya bisa jauh banget, itu bisa katastrofik tuh kalau kita benar-benar dipindah. Cuman ya menurut saya, ini menurut keyakinan saya, itu chance-nya kecil lah untuk kita dipindahin ke frontier gitu loh. Oke. Cuman ya itu resikonya yang menurut saya menarik itu saham US ini kan kalau kita ngomong single stocknya ya masing-masing itu, ini bobotnya besar-besar di passive fund punya punya fund kayak gitu loh. Ini kan karena mereka market cap-nya gede, sehingga bobot di ETF yang benchmarking ke mereka itu juga gede. Itu jadi ini istilahnya blue chip developed market ini resiko-resiko tentang MSCI ini lebih minim lah dibanding yang saham-saham di Indo itu sih. Nah jadi tadi Bro Gabe udah mention mengenai mulai coba pivot ya, mencoba di US stock market juga. Dan cara analisanya gimana nih bro? Maksudnya mulai memilih saham apa atau mungkin produk ETF apa yang menarik, karena mungkin banyak ya teman-teman yang nonton atau mungkin ada beberapa lah dari kita yang mungkin belum terlalu familiar gitu kan dengan US stock market. Seingat saya nih dulu kalau di Indonesia biasanya belum tahu mau beli saham apa, bilangnya lu lihat aja barang yang paling sering lo pakai gitu kan.
banyak lah yang beli Unilever Iya. gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kan pergerakan saham Unilever secara 5 tahun ke belakang itu udah minusnya hampir 50% Iya. kalau nggak salah. Itu lumayan lama loh. Iya, 5 lebih. tahun setengahnya hilang gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat Coca-Cola atau Apple 5 tahun ke belakang dia naik tuh 120%. Begitu kan. Jadi ya itu yang kita pakai gitu. Mungkin HP-nya Iya. Bro Gabe juga Apple mungkin approach-nya bisa gitu kan. Iya. Apa yang sering kita pakai dan kita lihat begitu kan dan menarik. Nah, tapi kalau dari Bro Gabe sendiri gimana? Ada nggak seleksinya caranya yang simple gitu lah yang bisa mungkin teman-teman mulai? Saya sih nggak melihat dari banyak ya dari produk yang dekat dengan kita. Menurut saya ya itu contohnya itu Unilever itu. Iya. Saya nggak ada masalah dengan Unilevernya, cuman ya kalau kita ngomong performanya buat investor pasti yang ada di dalam mengecewakan dong. Jadi saya nggak melihat bahwa produk yang dekat dengan kita itu adalah investasi yang bagus, enggak dong. Kita melihat ya dari bisnisnya itu yang menurut saya pertama bisa lebih safe lah buat kita. Tapi kalau saya pribadi, misalnya nih kita belum tahu milih saham apa, kita nggak usah lihat dari indikator-indikator yang aneh-aneh dulu deh. Kita coba aja lihat dari yang paling sederhana, yang paling besarnya siapa. Nih misalnya kita lihat yang paling besarnya siapa, kita lihat beneran make money atau enggak, revenue-nya gede atau enggak. Contoh sederhana tuh Microsoft aja. Microsoft itu generate profit setahun itu setengahnya market cap IHSG. Itu sekitar 4.000 triliun. Ya, itu hampir 5.000 triliun. IHSG kan 10.000 triliun. Itu revenue ya? Itu revenue. Jadi ini kalau kita ngomong size, memang develop market ini ya way beyond yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari situ dulu. Kalau saya pribadi memang yang saya paling lakukan filter yang paling mudah yang saya lakukan adalah saya sort berdasarkan market cap. Saya lihat yang revenue-nya juga, saya lihat dari performa year to date. Setidaknya dari ini saya dapat saham big caps-nya di develop market yang performanya paling ketinggalan. Saya mulai dari situ aja dulu. Ini kan sempat ada riset juga, ini CAGR dari saham-saham US itu dari 7 Magnificent Seven itu semua dari yang CAGR 15 tahun, 10 tahun dan 5 tahun itu hampir semua di atas IHSG dari 7 saham US tersebut. Jadi kalau ngomong performanya, memang kalau IHSG kan kita ya mungkin nggak apple to apple. IHSG kan indeks, ini kan saham, ya berbeda dong kayak gitu. Cuman kalau kita ngomong memang performa yearly return-nya itu CAGR-nya itu mostly lebih tinggi dari performanya IHSG. 15 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Jadi ya why not kita coba kayak gitu loh. Ini revenue-nya real, produknya pun ada di sekitar kita. Kalau mau ngomong kenal atau enggak produknya, mungkin Tesla enggak sebagian kenal, cuman ya Nvidia ya itu juga ada juga kan di komputer kayak gitu. Produknya kita tahu. Itu jadi dari situ sih saya mulainya. Oke, ini menarik ya. Jadi melihat dari market cap gitu yang paling besar, karena kita nggak usah ribet-ribet ya. Sampai orang terlalu sophisticated, terlalu kompleks ininya. gitu ya. Padahal tinggal lihat yang paling besar gitu kan. Dan kita lihat juga tadi revenue-nya juga ya. Dan tentunya teman-teman bisa cek juga pergerakan historisnya juga seperti apa, dan mungkin kalau ada cerita ke depannya gitu. Karena menariknya di stock market itu kan juga salah satunya adalah industrinya itu banyak banget. Betul. Iya kan? Itu yang mungkin agak susah juga gitu ya. Kita bacain satu-satu gitu kan, ngeliatin semuanya kan, karena ya inilah, karena banyak pilihan. Tapi ya mari kita lihat dari mungkin top 10 biggest market cap gitu ya bro ya, bisa ya. Oke, jadi ini adalah tips dari Bro Gabe juga ya, bagaimana kita melakukan seleksi lah ya, seleksi filter ya saham-saham terbaik di US. Tapi tetap ya untuk always do your research, karena kalau di dunia pasar modal itu memang harus ada conviction sendiri ya bro ya, untuk memegang satu saham itu ya. Oke, ya. Nah jadi kalau tadi kita sempat ngomongin mengenai saham Konglo di Indonesia kan, saham Konglo tuh udah jadi tren ya gitu ya, hampir jadi kayak kategori sendiri. Nah kalau di US
Itu applicable nggak menurut Bro Gabe? Jadi istilahnya mau beli saham tuh karena figurnya dulu gitu. Approach itu possible atau menurut Bro Gabe lebih bagus angle lain? Sebenarnya kayak gini, justru kehadiran tokoh yang menarik uang ke sana itu kan dimulainya sebenarnya pasti di market yang lebih besar dulu. Pernah dengar SPAC nggak bro? SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Oh belum tuh. Itu Grab dulu masuknya juga via SPAC. IPO itu kan ke Nasdaq itu, jadi udah ada dulu nih Special Purpose Acquisition Company. Ini yang dijual adalah track record dari figurnya. Jadi figurnya dulu nih ketika dia nyari perusahaan atau dia mau investasi ke perusahaan, biasanya dijadiinnya gede nih. Kayak gitu. Jadi Special Purpose Acquisition Company. Ini perusahaan udah ada, diakuisisi, akhirnya masuklah Grab tuh. Jadi kan Grab tuh yang seingat saya mereka tuh nggak neken tombol IPO tuh. Jadi emang masuk dan langsung jadi di backdoor lah istilahnya kalau di Indo. Jadi adanya figur yang akhirnya menarik uang ke situ itu sebenarnya udah ada di sana lebih dulu. Cuman yang berbeda ini adalah, coba deh lihat aja bro, nih nanti misalnya bisa dicek top shareholders dari perusahaan-perusahaan besar ini tuh kepemilikannya tuh udah jauh lebih merata, sehingga ketika mereka bergerak itu tuh udah dianggap lebih merit. Lebih merit nih dalam arti ya udah ini kan free floatnya udah tersebar di market. Kalau misalnya memang naik, ya artinya memang market menyetujui itu naik. Berbeda dengan yang kepemilikan itu terkonsentrasi terus dihajar naik gede-gedean. Ini dianggap lebih nggak real karena ya kan sahamnya di sini. Ini yang diuntungkan lewat sahamnya naik luar biasa kan nih. Yang pegang 50% ini, coba deh Magnificent Seven, kayaknya nggak ada tuh yang pemegang sahamnya lebih dari 51. Lebih dari 50 tuh nggak ada. Jadi ini semuanya udah yang di atasnya tuh udah kayak BlackRock, Vanguard, State Street. Udah perusahaan-perusahaan itu tuh fund manager tuh kebanyakan. Dan itu pun menurut saya oke-oke aja karena dalam kondisi ini free floatnya itu udah real. Jadi itu juga yang satu nilai baru yang dibawa sama MSCI itu, mereka bilang ya nggak masalah kok saham naik selama free floatnya itu di atas 75%. Ya ini di Indonesia nih nggak ada free float di atas 75% nih, udah hampir nggak ada lah kayak gitu. Tapi kalau di US itu banyak yang free floatnya di atas 75% karena ini kepemilikan owner atau foundernya itu udah terdilusi luar biasa karena udah deh lu nggak usah mikirin revenue lu atau nggak usah mikirin dapat duit dari bagi hasil, gaji lu gede kok, istilahnya kayak gitulah. Itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi besar yang ada di US. Oke, thank you bro ya untuk insight yang menarik banget ya untuk bagaimana kita melihat free float di US lah ya, karena jadi lebih harganya itu lebih real ya, atau bisa dibilang juga apa ya bahasanya ya, democratize, udah lebih ini. Oke, sip. Nah tadi Bro Gabe ada sempat mention mengenai perusahaan teknologi, ini juga menarik nih. Ini kan bisa dibilang sekarang itu ujung tombaknya di Wall Street lah ya. Betul. AI Nasdaq terus AI chip gitu ya, dan konduktor gitu. Dan nah ini menarik karena sempat ada obrolan mengenai kata mulai bubble nih gitu kan takutnya. Ya walaupun sebenarnya kalau gue yakin Bro Gabe juga lihat sempat berita, perbedaannya mungkin dengan .com bubble itu kan dulu nggak ada revenue-nya. Benar. Sekarang sudah mulai revenue-nya dan produknya masih dipakai gitu ya. Bro, sama kita semua sekarang kan di mana-mana ya bro ya. Betul. Banyak banget. Nah yang pengen gue tanya ke Bro Gabe, kalau dari tadi cara analisnya kan berarti melihat market cap terus revenue, tapi Bro Gabe juga melihat story nggak, prospek gitu ke depannya, atau lu lebih ngelihatnya ke earning report saja gitu? Oke, ini menarik karena pendekatan fundamentalnya kan kita bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan kan. Untuk story jelas istilahnya kayak gini lah, kalau perusahaan nggak menyisihkan uang untuk ekspansi, itu artinya mereka nggak ada story lagi nih ke depannya. Udah susah, mereka akhirnya mengandalkan ya udah revenue aja yang kita peras jadi net profit dan itu dibagikan ke ini. Jadi adanya
adanya story ke depan untuk diikuti, itu justru menawarkan peluang investasi yang menarik. Cuman kan ya memang nggak semua orang. Ini kan kita nggak bisa ngelihat story mereka secara lebih dekat karena kita di Indonesia kan. Tapi tadi Bro Jo mention soal bubble. Ya. Ini menarik juga karena coba deh kita lihat aja Nvidia misalnya. Nvidia itu kalau nggak salah 5 tahun mungkin ya. Dalam 5 tahun, seingat saya nih ini correct me if I'm wrong nih nanti ini. Dalam 5 tahun dia revenue-nya itu tumbuh sahamnya nih ya, sahamnya dulu. Itu tumbuh 10 kali lipat. Wow. Itu Nvidia. Ya? 5 years. Bener gak sih 5 years? Kayaknya 5 years. Ya, benar. ya. 10 kali lipat. Tapi revenue-nya 11 kali lipat tumbuhnya. Ini kita mau ngomong bubble-nya dari segi apa nih? Kok orang revenue-nya tumbuh kok? Kayak gitu. Nah, itu yang kita perlu bedain saham yang memang naiknya itu karena hype-nya yang naik, sama yang karena memang revenue-nya juga ikut nih. Itu kan kalau misalnya kita ngomong sahamnya naik 10 kali lipat tapi revenue naik 11 kali lipat, itu kan kayak jalannya linear berarti kan. Pertumbuhannya tuh linear nih antara harga saham dan revenue-nya. Jadi kita nggak bisa bilang itu jadi bubble dong. Justru kalau harga sahamnya nggak naik-naik, sangat undervalue dong berarti itu perusahaan. Gitu loh. Ini masalahnya diikuti dengan pertumbuhan revenue juga yang besar. That's why ya kita melihat kok korelasinya kenapa perusahaan ini valuasinya naik besar banget kayak gitu loh. Oke, ya ini menarik nih bro karena istilahnya dengan kita mulai berinvestasi di stock market, kita bisa melihat berbagai cara kita menganalisa gitu ya. Karena di dunia retail, dunia pasar modal Indonesia kadang-kadang kan kalau harga udah terlalu tinggi atau market udah terlalu tinggi, orang udah mulai ngomonginnya tuh bubble gitu kan. Walaupun memang kita harus cek dalam tadi kayak dari Bro Gabe mention mengenai ternyata 10 kali harga saham tapi 11 kali dari earnings ya. Iya, betul. Dari revenue-nya ya gitu kan. Dan inilah maksudnya itu sejalan begitu kan. Jadi belum bisa dibilang bubble. Kalau koreksi ya biasa lah ya take profit dan sebagainya kan. Oke, jadi ini salah satu tips lah ya atau key points yang bisa kita ambil juga nih bagaimana kita menyikapi pergerakan market ya bro ya. Oke, tadi kan kita udah sempat bahas ya bro mengenai banyak sektor gitu ya di US stock market, industri itu sangat luas. Kalau dari Bro Gabe sendiri ada nggak preference lebih tertarik ke sektor atau industri apa? Dan kira-kira ada nggak mungkin tips cara analisa gitu ya buat memilih kira-kira sektor mana yang lagi menarik di keadaan ekonomi atau market tertentu gitu. Oke, kalau saya pribadi jujur aja, ini saya masuk ke saham US itu untuk naratif yang nggak bisa di capture sama market Indo. Oke. Kayak gitu. Di Indo kan kita punya keterbatasan memang untuk beberapa sektor tuh nggak ada. Misalnya kita tertarik dengan narasi AI. Di Indonesia pilihan saham untuk AI ini kan memang belum ada nih. Kayak gitu. Kalaupun kita mau gue bullish nih sama AI nih. Ketika kita masuk ke bursa Indo ini belum ada pilihannya. Tapi kan kalau di bursa US ini kita udah lebih banyak nih alternatif pilihannya. Misalnya untuk semiconductor sendiri. Itu saya juga lihat tuh misalnya indeks untuk sektor semiconductor doang. Jadi setidaknya ada istilahnya kayak gini. Kalau misalnya Anda bullish dengan sektor tersebut, cuman nggak mau stock picking, ya indeks ini bisa jadi pilihan nih, jadi jawaban untuk ya udah kita meminimalisir resiko mismanage satu perusahaan. Itu kan diversifikasi mismanage di satu perusahaan, masukin aja ke indeks semiconductor. Misalnya takut yang ada masalah bukan masalah sentimen atau sektoralnya. Tapi perusahaannya nih yang masalah nih. Nah, ketimbang meresikokan itu ya masuk ke ETF-nya yang memang mengcover narasi tersebut. Kalau tadi gitu. AI-nya gitu ya. Iya, misalnya untuk AI-nya kayak gitu loh. Atau misalnya semiconductor ya indeks yang mengcover semiconductor kayak gitu. Jadi bisa meminimalisir resiko mismanage. Kalau saya pribadi ya
untuk yang di saham US-nya saya lebih memprefer yang di teknologi dan AI ini. Kayak gitu. Jadi misalnya saya untuk saham US jujur aja yang saya lihat menarik di posisi sekarang ini yang ketinggalan nih kan kalau nggak salah cuma 2 nih dari Magnificent Seven. Itu cuman ada 2 yang masih minus year to date. Itu Microsoft sama Meta kalau nggak salah. Ini 2 masih minus, sedangkan si earnings nggak ada masalah. Mereka growth story mereka pun masih ada. Jadi kayak menurut saya ya why not kayak gitu loh. Ini nggak bisa di cover sama market Indo. Misalnya untuk Indo sendiri di market Indo sendiri kalau misalnya kita mau masuk ke AI, kita nggak bisa langsung beli AI-nya, tapi kita bisa beli istilahnya yang mengcover atau istilahnya penunjangnya yang penunjangnya yang mensupport narasi AI itu apa. Ini ada researchnya kalau nggak salah McKinsey yang keluarin riset ini. Jadi pertumbuhan kebutuhan energi tanpa AI itu ya jalannya linear nih. Tapi begitu AI masuk, kebutuhan energinya eksponensial tuh. Jadi kayak kebutuhan energinya jadi jauh lebih banyak. That's why ya Indonesia mungkin nggak bisa mengcover si AI-nya. Tapi sektor penunjangnya untuk support kebutuhan AI punya energi banyak kayak gitu. That's why ya ini kita bisa langsung nih ke why not ya? Why not kayak gitu loh. Oke, ya jadi menarik nih karena tadi kita ngomongin mengenai diversifikasi portfolio bisa masuk US market, tapi mungkin buat orang yang risk profile-nya lebih konservatif lagi dia bisa ke indeks ya atau produk ETF begitu kan, karena produk ETF ini kan membeli serangkaian saham gitu ya bro ya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada 1 atau 2 saham yang turun itu bisa ke cover dari saham yang lain gitu ya. Jadi ini cukup menarik ya bro ya insight-nya dari Bro Gabe, thank you banget. Nah bro, dari semua nih pembahasan kita, dari faktor-faktor yang dijelaskan lah ya sama Bro Gabe, hal-hal yang perlu kita perhatikan dari melihat founder atau owner gitu ya, kualitas bisnis, dan juga tadi kita sempat ada bahas valuasi gitu kan, sampai cerita atau bisa dibilang juga prospek industri nih. Nah dari Bro Gabe, mana nih biasanya yang paling menentukan keputusan investasi lo nih, dan kenapa? Nah, kalau saya pribadi pasti figur ini jadi jendela utamanya. Maksudnya jadi pintu depannya untuk saya masuk. Ini figurnya ada. Bisnis apa nih kali ini nih kayak gitu. Jadi itu mungkin yang pertama. Tapi kalau saya pribadi di kondisi karena memang saya tadi saya jelaskan juga di awal bahwa konsentrasi modal saya ini masih lebih banyak di saham Indo. Sehingga untuk saham US saya coba mensimplify apa yang saya lakukan dalam proses filternya. Saya paling yang mudahnya ya tadi saya urutkan dari market cap paling besar. Secara year to date saya lihat mana yang ketinggalan, dan saya lihat juga yang earningsnya memang relatively ke si yang lainnya itu gede juga kok kayak gitu. Ya ini mungkin karena ada koreksi 1-2 faktor aja nih makanya dia koreksi dalam. Jadi yang saya lakukan sih simply seperti itu. Figurnya itu untuk membuka pintunya, tapi at the end of the day ya bisnisnya kan yang akhirnya membuat sahamnya itu bisa bertumbuh kan. Kayak gitu. Oke nih Bro Gabe, gue ada satu pertanyaan terakhir nih ya buat lo. Jadi mungkin buat para penonton atau investor yang mulai tertarik untuk investasi di pasar modal Amerika Serikat begitu, kira-kira ada nggak tips atau mungkin hal yang perlu mereka ketahui nih sebelum mengambil keputusan? Ya mulai perlahan-lahan aja dulu. Kalau saya sih ketika ketemu satu instrumen baru, saya nggak langsung cemplungin modal dalam jumlah yang signifikan. Kita mulai perlahan-lahan dulu aja karena ini juga market yang baru buat saya. Jadi saya juga volatilitasnya seperti apa, volumenya kayak gimana. Terus misalnya kita ngelihat dari resiko-resiko apa yang perlu kita pelajari, itu kan takes time kan untuk kita mempelajari. Jadi kita bisa mulai little step lah kayak gitu, baby step aja dulu. Jadi mulai sedikit-sedikit. Kalau misalnya belum terlalu paham, kita bisa dollar cost kok kayak gitu. Maksudnya kita bisa monthly kayak gitu, sisihkan per bulan. Itu sih. Oke, dan juga tadi udah dijelaskan ya sama Bro Gabe
frameworknya ya kalau Iya. dari analisa Bro Gabe itu melihat dulu public figure-nya siapa Betul. dan melihat bisnisnya juga seperti apa tadi ya. Kita harus lihat revenue-nya, perkembangannya dan juga tadi adalah story ke depannya begitu ya. Oke, thank you banget ya Bro Gabe ya untuk penjelasannya. Tadi juga menarik ya, dan ini juga perlu diingat untuk para penonton juga investor bagaimana kita melakukan analisa di pasar modal, apalagi di pasar modal mungkin yang baru masuk gitu ya ke satu instrumen investasi, itu kita perlu simplified strategi saja begitu kan, karena itu akan memudahkan kita untuk mengerti dan juga tentunya bergerak di dalam instrumen tersebut. Oke, jadi buat kalian yang tertarik untuk mulai investasi saham global, semuanya itu tersedia di platform XTB. Untuk nasabah baru ada juga promosi spesial deposit yang bisa dicek lewat link di deskripsi. Nah, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten seperti ini. Follow juga media sosial XTB Indonesia biar dapat update yang terupdate mengenai analisa pasar dan juga info promo terbaru. Dan ingat, semua konten ini bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual instrumen investasi apapun. Selalu lakukan riset dan sesuaikan keputusan investasi kalian dengan profil risiko masing-masing. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.